Malam hari ini kita akan bersama dengan Kak Bawik ya, Pastor Bawik. Narasumbernya bersama Pastor Bawik atau mungkin biasa dipanggil Kakak karena sama-sama anak STT Betani. Oke. Kita sedang menunggu. Nah, teman-teman boleh siapkan pertanyaan. Topik kita hari ini adalah gunakanlah kesempatanmu ya. Bagaimana setiap orang bisa menggunakan kesempatan yang ada, kemudian memaksimalkan potensi dalam dirinya, dan jangan sampai potensi yang Tuhan kasih itu membuat kita dikatakan nggak dimaksimalkan gitu ya. Saya suka dengan sebuah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa orang, mungkin ini sudah didengar oleh banyak orang ya. Dikatakan gini, kuburan adalah tempat yang paling banyak harta karunnya gitu. Kenapa? Karena ada banyak orang yang meninggal yang selama mereka hidup mereka tidak memaksimalkan apa yang ada dalam dirinya. Nah, jangan sampai kita juga melakukan hal yang sama. Nah, dan usia atau umur juga mempengaruhi. Dalam arti kenapa tidak mempengaruhi? Karena semakin usianya semakin matang, kalau dari muda dia tidak berani mengambil kesempatan, mengambil resiko, maka dipastikan di masa usia tuanya dia akan semakin takut ngambil resiko. Karena itu, ayo selama masih muda, selama masih mampu, selama masih kuat, jangan takut ngambil resiko. Yang penting kita melakukannya sesuai dengan jalur yang sudah ada, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Percayalah bahwa kita pasti akan bisa melaluinya. Bahkan ketika kita gagal sekalipun, Allah ada di sana. Itu kita percaya banget itu ya. Sekali lagi topik kita kali ini adalah gunakanlah kesempatanmu ya. Kenapa gunakanlah kesempatanmu? Apa yang menarik dari judul ini? Apa yang menarik dari topik ini gitu kan? Karena ada banyak anak-anak muda, khususnya para kita mungkin ya, ini juga teguran bagi kita para hamba Tuhan. Apakah kita tidak menggunakan kesempatan kita, atau mungkin kita menggunakan belum maksimal gitu kan? Tapi ini bukan ajang untuk menghakimi, atau ini bukan ajang untuk menghakimi lah ya tepatnya ya. Tapi ini adalah ajang untuk setiap kita belajar bersama-sama. Gunakanlah kesempatanmu. Kenapa? Ada banyak kesempatan yang kita mungkin terlupakan atau tidak kita raih gitu kan? Pastor, saya panggilnya kakak atau pastor lebih enak ini? Saya kok lebih enak panggilnya apa ya? Enak kakak aja lah. Halo? Saya setuju. Saya suka sekali kalau dipanggil kakak. Lebih enak ya, lebih dekat rasanya ya. Kak Bawik ini angkatan tahun berapa? Kemudian sekarang kegiatannya apa? Kemudian sudah menikah belum? Kalau belum menikah, mungkin saya minta maaf. Kemudian kalau sudah menikah punya putra putri berapa? Oke, itu aja Kak. Coba Kak. Sebelum kita masuk ke topik. Halo, shalom. Ya. Shalom. Saya SMP angkatan tahun 93. Wow, 93 ya. Tahun 93. Jadi kakak tingkat saya itu Pak Ardian dan sekarang jadi ketua alumni ya. Saya di bawahnya satu tingkat. Oh iya ya. Terus saya wisuda tahun 99, lupa. Sudah lama ya, puluhan tahun yang lalu. Iya. Ya, tapi setelah itu ya terus langsung pelayanan sih. Cuman waktu kuliah itu sambil kerja, masih kerja sekuler gitu ya. Terus kemudian begitu lulus gitu, tapi sebelum di wisuda STH itu saya pernah sempat gini, Tuhan, wah sebentar saya mau STH, nggak ada karya, oh nanti ya. Terus kemudian saya ya mulai merintis pelayanan, merintis doa, dan kemudian ya jadi gereja. Jadi setelah jadi gereja itu ya digembalakan oleh orang lain. Kemarin saya sudah cukup saya diri lupa. Saya mau STH saya sudah punya pernyataan gitu ya. Sudah bisa itu ya. Jadi ya waktu saya ini sudah EPDM pendeta muda. Oh. Jadi waktu wisuda sudah pendeta muda, jadi
di apa di ijazahnya itu sudah disebut sebagai pendidikan baru itu menjadi SPH gitu ya. Ya. Nah setelah itu pelayanan bersama dengan adik-adik kita, ya. Bentuk satu pelayanan ministry, Glory Haleluya Ministry waktu itu kan. Jadi sama anak-anak STT itu, adik-adik tingkat saya itu suka pergi ke desa. Jadi satu kecamatan beberapa kecamatan, satu kecamatan ada beberapa desa itu kita kumpulin, kita adakan KKR, gitu ya. Bah juga mahasiswa STT tapi yang senior, yang main musik, yang WL semua. Jadi saya dari Surabaya itu ke Madiun, ke Magetan itu bawa rombongan itu beberapa hari gitu ya. Kemudian bikin KKR sama seminar gitu. Waktu itu sebelum saya jadi saya sudah lulus waktu itu ya, sudah lulus SPH sama adik-adik tingkat angkatan tahun 2000-an itu banyak yang ikut dulu waktu itu. Jadi setelah itu mereka sudah pada panggilan ke PNS sendiri masing-masing, terus kemudian di situ kan dia tempatkan ke satu tempat, saya bantu satu pelayanan gitu ya, ditempatkan, dikenalkan sama temen namanya Pak Hirman Lipi yang sekarang ada di Bondowoso itu. Sama seorang nenek-nenek hamba Tuhan gembala. Terus kemudian saya bantu ya, saya bantu pelayanan beliau itu semuanya ya, termasuk jadi ngatur-ngatur semua karena sudah sepuh gitu ya. Terus ya ngatur sampai beberapa waktu lama gitu ya, 1 tahun nggak tahu dapat bonus, bonusnya cucunya. Jadi sekarang cucunya apa itu yang dulu saya bantu gitu, dan kemudian sampai sekarang biasanya ya kami yang teruskan gitu. Di layanan warisan. Jadi sampai berikutnya angkatan tahun 2000 yang ikut apa itu membantu layanan sama kita banyak yang sekarang sudah pada jadi gembala. Yang paling saya sukanya itu Hendri Patung Hendri yang ada di Kalimantan Barat. Sekarang gembala di Tani. Ya. Itu dulu setiap minggu main keyboard sama saya. Ya, main keyboard sama timnya. Ya, sama timnya Jeffrey, ada Jeffrey, terus ada itu yang main drum itu, terus kemudian dia banyak. Jadi dibantu oleh anak-anak STT. Jadi kalau anak-anak STT tahun-tahun 2000-an itu saya rasa masih ingat sama saya mungkin. Banyak yang masih ingat. Sorry Kak, tadi kan terputus-putus. Ini Henry Palung ya, anak angkatan Henry Palung. Betul. Kalau boleh tahu, sorry tadi terputus-putus. Kakak berarti sekarang ini domisili di kota mana nih? Di daerah mana? Tadi terputus. Saya di kota Surabaya. Oh, di Surabaya. Kota Surabaya. Jadi saya sekarang gembalakan di GBI Victory, itu otonom di kota Surabaya. Ya tepatnya itu di nyewa gedung di depannya Polrestabes Kota Surabaya. Ya, tapi puji Tuhan tahun ini sudah punya gedung sendiri. Ya, sekarang dalam masa negosiasi negosiasi harganya. Jadi dananya sudah siap, semuanya sudah siap, tinggal close, dan ya tahun ini kita sudah pasti sudah dapat sendiri. Apa itu menepati. Haleluya. Ya. Haleluya. Kan saya kan lagi di Surabaya juga Kak. Nanti next saya main-main ke sana ya Kak ya. Oke.
sungguh seneng nanti bisa pelayanan khotbah, pelayanan apa. Janganlah langsung, Ya, jangan langsung todong khotbah gitu loh Kak, janganlah. Main aja dulu. Kak Bawik, ini kita kan tema kita hari ini kan tentang gunakanlah kesempatanmu gitu kan. Nah, saya sering banget melihat bahwa ada banyak anak-anak muda dan mungkin juga hamba-hamba Tuhan ini, saya nggak pengen menghakimi sih, cuman ada banyak kesannya gitu loh. Orang-orang itu tidak menggunakan kesempatan, tidak mengambil tantangan. Nah, karena apa? Karena mereka bilang gini, aduh kalau diambil nanti banyak banyak banget tantangannya. Nah, pertanyaannya gini Kak, Kakak kan sudah punya pengalaman yang cukup banyak, cukup luas, cukup dalam di dunia pelayanan nih. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana mengatasi tantangan ketika ada banyak masalah datang, ketika ada kesempatan-kesempatan itu Kak? Seperti apa sih Kak? ya. Tentunya untuk masalah itu pasti ada. Jadi namanya orang hidup, masalah yang tidak hidup gitu ya. Masalah Benar. itu timbul supaya kita semakin hari semakin bertumbuh. Itu namanya hidup, namanya adanya suatu pertumbuhan, ada masalah. Tentunya dengan berdoa. Yang pertama dengan berdoa itu pasti ya, semua orang pasti doa. Tapi di tengah-tengah saat kita berdoa masuk di dalam hadiratnya Tuhan, hadirat itu artinya di hadapan, sampai pada tembus pada tahtanya kita minta petunjuk, Tuhan pasti kasih petunjuk. Ya, pasti kasih petunjuk. Dan itu pasti akan memberikan jalan keluar. Tidak mungkin, tidak pasti ada jalan keluar. Selama Benar. kita selama sungguh-sungguh berdoa sampai tembus gitu ya, sampai kita masuk di dalam hadiratnya Tuhan, sampai hadirat itu artinya kan di hadapan. Jadi pasti ada jalan keluar, tidak mungkin. Apalagi di dalam lingkungan pekerjaan hamba Tuhan, gitu ya. Jadi ya pertama berdoa, setelah berdoa Tuhan pasti akan memberikan petunjuk. Ya kita mau lihat nabi-nabi semua kan juga begitu. Ya, yang saya suka itu di dalam kerjaannya Yosafat yang tertulis di dalam 2 Tawarikh pasal 40 itu. Saat Yosafat itu menghadapi satu musuh yang jauh lebih besar, secara hitungan dia pasti kalah. Dia tidak ada jalan keluar lain kecuali mengumpulkan para imam-imam, terus ambil para pemuji-pemuji, kemudian undang hadiratnya itu, dan Tuhan datang, Tuhan memberikan bicara langsung ya, dengan memenuhi roh daripada salah satu orang Lewi pada saat itu, sehingga ya ada jalan keluar. Bukan yang berperang kamu, tetapi aku yang berperang, kata Tuhan. Jadi bukan kita yang bekerja, tapi Tuhan sendiri pasti akan buka jalan yang bekerja, dan kita tinggal menikmati aja hasil kerjaannya Tuhan. Ya, itu ayat apa saya di dalam 2 Tawarikh pasal yang 20 tentang Yosafat itu. Ya, gitu. Oke, thank you Kak. Berarti ya, ada yang mau ditambah Kak? Soalnya putus-putus ini. Ya, sudah itu aja dulu. Terus ya. Oke, ini Kak, sebagai anak Tuhan nih, saat sekarang ini kan corona ya kan. Corona ini apalagi walaupun Surabaya PSBB sudah dibuka, tapi ada 2 yang belum boleh bergerak banyak. Satu adalah sekolah, yang kedua adalah gereja yang belum boleh buka ya kan, untuk gereja. Khususnya untuk zona-zona merah belum boleh. Kalau di Surabaya ada beberapa yang sudah boleh, tapi faktanya beberapa belum berani ya kan Kak. Nah, sebagai hamba Tuhan nih, apa sih yang bisa dikerjakan Kak di masa-masa seperti sekarang ini? Karena kita tahu kalau kita sebagai hamba Tuhan ya, ada banyak jadwal pelayanan, itu di malam hari, doa malam, kalau hari Minggu dari pagi sampai malam gitu loh. Tapi sekarang ini kan banyak nganggurnya, tanda petik nganggur. Apa sih yang bisa kita kerjakan sebagai hamba Tuhan Kak? Sebenarnya ini peluang ya, kesempatan. Oke, benar banget.
Yang sebelumnya itu kita ini hanya terpaku dengan satu ibadah yang langsung ketemu ini gitu ya. Tapi sebenarnya di tengah-tengah sekarang itu pada waktu itu terutama pada waktu masa PSBB itu ya. Jadi karena nggak boleh keluar jam 8 harus di rumah ya. Jadi ini buat saya mesti harus pertama menyembah Tuhan ya, mengajak jemaat live ya, entah itu Facebook, entah dengan itu kalau nanti. Jadi selama satu minggu itu jadwal saya malah penuh. Iya betul. Gitu ya. Malah penuh. Jadi live itu lewat nanti hari ini ketemu dengan pemuda, hari ini dengan ibu, hari ini ketemu dengan bapak-bapak, kemudian doa malam bersama gitu ya. Jadi setiap malam itu justru saya malah malah apa itu meskipun tidak langsung pakai online tapi saya tambah lebih dekat. Jadi saya ngobrol dengan Zoom, pakai Zoom itu bisa langsung ngobrol gantian gitu ya. Pakai WhatsApp itu juga gantian kan 8 orang itu per keluarga gantian gitu. Jadi itu sebenarnya kesempatan itu. Yang kedua kesempatan untuk kita mau bikin jaring apa itu pelayanan itu sebenarnya terutama konselor itu sebenarnya justru banyak peluang, banyak orang susah, banyak orang kesulitan, itu kita akan harus bisa memberikan konsultasi pada mereka dan itu kesempatan untuk mereka diajak kembali mengandalkan Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan saya percaya pasti Tuhan akan katakan khususnya bagi mereka itu. Yes. Gitu. Ini Kak Kornel bilang gini, jadwalnya Bapak Bawik penuh, mantap. Baik Kak, ini Kak, seringkali ya Kak, sebagai anak STT atau sebagai hamba Tuhan, saat-saat ini membuat pelayanan itu kan banyak yang kosong, beberapa hamba Tuhan beberapa banyak yang kosong, kemudian nah ada kesempatan nih, ada situasi di mana bisa membuat ada jualan online atau mungkin masak bisa dijual atau bikin apalah gitu kan. Nah, kalau dilihat sih dari satu sisi ini kesempatan. Tapi kalau dilihat sebagai posisi hamba Tuhan dengan image yang selama ini terbangun di masyarakat dan di dirinya kita gitu. Itu kok rasanya kok ini lari dari panggilan ya. Nah, pandangan seorang Pastor Bawik ini apa? Bagaimana nih? Iya, puji Tuhan gini ya. Banyak teman-teman yang kenal, teman-teman seangkatan saya itu, mereka itu tahu kalau saya itu waktu kuliah itu sekalian langsung kerja. Begitu pulang kuliah, saya langsung ngantor di kantornya orang. Ya, dengan kerja yang fleksibel, saya digaji tiap bulan, dikasih bonus, dikasih makan dan lain sebagainya. Nah, itu mujizat Tuhan ya. Jadi begitu saya keluar waktu itu sekolah di teologi yang sebelumnya saya salah satu manajer satu perusahaan gitu ya. Kemudian saya itu pun ditawari orang, kamu habis kuliah ngapain gitu? Ya saya nganggur Pak. Ya kamu kerja bantu saya. Jadi pulang sekolah langsung. Sebenarnya pelayanan itu meskipun kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pastor, sampai sekarang pun saya masih ada pekerjaan juga gitu ya. Yes. Jadi iya, sampai sekarang pun saya ini jarang sekali ya, saya tidak ngambil uang dari mana itu dari gereja. Dari gereja itu yang megang itu bendahara. Lah saya punya income sendiri, saya hidup dari saya punya income, saya punya pekerjaan gitu ya. Saya rasa seperti Paulus sudah ngasih contoh, untuk kita mesti harus ya juga sedapat mungkin jangan sampai kita ini menjadi beban gitu ya. Jadi beban terutama kepada jemaat gitu ya. Jadi sebaiknya digunakan kesempatan,
nggak usah apa itu Masa minder gitu? atau nggak usah lari dari pelayanan apa itu dari panggilan. Saya rasa panggilan itu tidak mesti harus begitu. Jadi tetap harus kita panggilan itu tetap ya, selama kita ini punya keahlian ya kita mesti harus gunakan itu gitu ya, sesuai dengan passionnya masing-masing. Halo? Ya, ya Pak, saya di sini. Ya, jadi saya setuju banget ya. Jadi panggilan Tuhan bersamaan dengan apa? Dengan juga bekerja di dunia umum, saya pikir bisa bareng-bareng ya gitu kan. Nggak harus keluar gitu. Dengan kita bekerja di luar bukan berarti menunjukkan kerohanian kita turun gitu loh menurut saya. Ternyata kita sama ya Pak ya. Oke. Ya, Nah, tapi ya saya masalahnya rasa tidak. Oke, tapi masalahnya gini, ada keluarga atau teman yang tidak mendukung dengan kegiatan yang saat ini dilakukan. Contohnya itu ya mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, jualan atau apa gitu loh. Karena saya menemukan banyak banget image yang ada di masyarakat, termasuk di keluarga gitu kan. Kamu kan sudah melayani Tuhan, biarlah hidupmu dicukupkan dari dunia pelayanan. Biarlah kamu fokus di dunia pelayanan, mengembangkan dunia pelayanan, karena ketika kamu bekerja di luar, kamu tidak akan fokus. Karena tidak seorang pun bisa ada di dua perahu seperti itu. Nah, bagaimana kita menjelaskan kepada jemaat atau kepada keluarga atau kepada teman tentang panggilan kita, dalam arti bahwa saya ini dipanggil sebagai hamba Tuhan, tapi saya juga sedang bekerja. Bagaimana menjelaskannya ini, Kak? Karena ini jadi kesulitan-kesulitan di Iya. lapangan. Ya sebenarnya kalau kondisi sekarang ini menjelaskannya lebih gampang karena kan hari-hari gini ini pendeta yang biasanya dapat apa itu keuangan dari perpuluhan, dari kolekte dan persembahan jemaat gitu. Dan sekarang ini kan ada yang ada kolekte ya, juga perpuluhan juga pasti merosot dan lain sebagainya. Jadi ya saya rasa kalau memang masih punya keahlian yang mungkin yang dulu dia punya dan saat sekarang ini juga mungkin jam pelayanannya biasanya ibadah itu enggak pakai ibadah ya, mau kerja online ya saya rasa tidak ada salahnya, kasih pengertian saja supaya tidak menjadi beban kepada jemaat, kepada gereja, dan saya rasa akan bisa menjadi berkat, diberikan pengertian mengerti. Halo? Ya Pak, oke. Ini ada Kak Kornel bilang gini, kata bekerja adalah dalam bahasa Ibrani, abodah, dan juga artinya menyembah. Sepakat tidak boleh ada pemisahan rohani dan sekuler. Yes. Oke, baik. Ini Kak Kornel ini dokter ini, Bapak dosen dan penulis buku. Kak Bawi boleh cerita nggak sih Kak kesempatan atau pengalaman pribadi Kakak ketika mendapatkan sebuah kesempatan yang Tuhan berikan? Boleh cerita nggak Kak? Kita berbicara tentang topik kita hari ini tentang kesempatan, menggunakan kesempatan. Pernah nggak Kak? Kakak dapat kesempatan dan mengambil kesempatan itu? Boleh cerita Kak? Ya sih pernah. Itu saya punya kesempatan untuk apa itu bisnis ya, kerja bareng sama temen gitu ya. Itu kerjaan sudah cukup berhasil, sudah cukup menghasilkan profit beberapa lama, sudah sampai 5 tahun itu berjalan, dan saya bisa pada waktu itu saya bisa dari pekerjaan itu lumayan bisa menopang hidup saya, bisa menopang pelayanan dan sebagainya. Tapi di sisi lain namanya temen sudah masalah duit itu kadang beda juga lama-lama gitu ya. Benar terus banget. Kemudian uangnya ya nggak fair sama saya, diambil sehingga istilahnya kasarnya nggak bisa kulaan gitu. Ya sudahlah, akhirnya ya tutup gitu ya. Saya tutup gitu. Ya sudah kalau gitu ya. Saya tidak melalui jalur hukum, saya tidak ya sudah aja sudah. Ya sudah. Jadi kalau masalah keuangan ya saya tidak mau
terlibat masalah ya sudah, nanti Tuhan akan ganti, dan si Tuhan ya sudah, Tuhan akan, dan Tuhan nyatanya Tuhan ganti juga. Jadi yang terpenting itu hubungan itu lebih baik lebih utama daripada masalah materi, meskipun nilainya pada waktu itu besar ya tuh. Di kami besar sekali karena puluhan juta pada waktu itu ya. Jadi itu berapa puluh tahun, sekitar 10-15 tahun yang lalu. Tapi ya sudah, akhirnya ya saya tetap hubungan baik, dan Tuhan tetap memberikan berkat itu dari berkat-berkat yang lain. Jadi yang terpenting itu kita ini damai sejahtera. Ya. Itu jangan sampai mengganggu. Itu masalah keuangan itu jangan sampai mengganggu damai sejahtera kita, dan itu akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Itu mengacaukan kerjanya itu kan memang gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pernah saya bangun satu tempat ya. Ada waktu itu digusur, termasuk anak-anak STT yang ikut sama saya pada waktu itu ada banyak ya, ada 4-5 orang pada waktu itu. Jadi saya sudah bangun satu tempat gitu ya. Saya rencana mau tak pakai kerja, kemudian tahun 2002 ya. Jadi yang angkatan 2000 itu tahu yang waktu tinggal serumah sama saya, anak-anak SMP waktu itu banyak, ada 5 orang saya. Sebenarnya ada 10. Kemudian yang 3 itu yang tinggal sama saya waktu pelayanan di Kalimantan, itu dia sudah tidak pulang, langsung pergi ke surga. Jadi ada Bram yang dari Jawa Tengah, Kebumen, ada yang dari Harta, ya dari Medan, ada yang Andrew dari Jakarta, ada yang cewek itu yang dari Mojokerto. Yang kapan tinggal satu rumah sama saya. Jadi melintis pelayanan, pergi ke daerah-daerah. Yes. Yang di Kapuas itu, yang tenggelam kapalnya gitu. Jadi saya dekat sekali sama dia, sama mereka. Tapi waktu itu memang sebenarnya Tuhan sudah kasih tahu. Jadi sebelum mau berangkat ke sana, itu kita doa untuk pelayanan itu sudah ada yang mendapatkan satu penglihatan. Jadi dia lihat sungai yang lebar gitu. Yang kedua dia lihat pisang. Pada waktu lihat pisang, apa itu maksudnya gitu ya? Waktu itu ya belum tahu, tapi yang jelas sudah disampaikan. Jadi penglihatannya teman-teman kita lihat. Jadi yang suka mendapatkan penglihatan ini anaknya sekarang jadi pejabat tinggi. Jadi memang suka puasa itu 3 hari 3 malam puasa itu. Sekarang jadi orang penting, gajinya miliaran di salah satu provinsi di Indonesia. Yang orang yang suka puasa ini, dia sering komunikasi, terlalu intens. Jadi setiap beberapa bulan itu dia pasti telepon saya perkembangannya gitu apa. Dia lihat gitu. Waktu pemakaman di mana itu di Jakarta, Andrew itu, saya dapat hikmat dari Tuhan bahwa waktu saya ibadah penguburan Andrew itu, Tuhan kasih tahu bahwa memang tugasnya dia sudah selesai. Pohon pisang itu dia akan mati kalau dia sudah berbuah. Kalau berbuah ya. Jadi memang dia tugasnya sudah selesai. Mereka itu yang di Kalimantan itu yang sudah selesai, kemudian dia langsung, itu kan ceritanya menurut yang masih hidup, yaitu Yusuf Makuli itu yang ada di Bali, Denpasar itu. Bali. Itu kan dia memang dia orang yang masih hidup, dia saksi matanya dia ikut tenggelam dia itu. Jadi Yusuf Makuli ikut tenggelam. Kapalnya yang dia tuh pakai klotok itu bukan kapal kecil.
dia juga ikut tenggelam, tapi karena dia masih belum selesai kerjanya di Di Bali. mana sekarang, di Bali. Bali, jadi mana dia itu ingat ya. Eh, jadi itu pada waktu itu saya begitu kehilangan sekali itu mereka yang saya baru mulai pelayanan dari kemudian ditinggal teman-teman ya itu saya satu rumah itu kan saya kan tinggal satu rumah ngontrak rumah di depannya Wisma Gitani. Oh Wisma iya iya. Gitani Wisma itu tempat Sebelah baru. asramanya Wisma. Jadi belakang Gereja Nginden itu. Saya kan kota di situ sampai jadi tapi itu sebenarnya saya rohani saya terpukul, tapi setelah saya mendapatkan jawaban tentang tugas saya sudah selesai itu saya terhibur. Jadi saya sudah mulai bangun lagi, saya terpatah lagi semangat untuk pelayanan gitu. Jadi di dalam sampai sekarang pengalaman itu sangat sangat berarti bagi saya itu mereka. Jadi oleh sebab itu kalau kita ini pelayanan dikasih kesempatan masih gitu, gunakanlah kesempatan itu dengan baik-baik. Minimal paling tidak itu kita menabur. Yes. Kesempatan menabur, jangan menunggu kita. Justru di dalam kesulitan itu kita menabur, nah, kita pasti akan menuainya itu luar biasa. Seperti saat ini. Ya, deh. Ini Ya. Kak Jadi Kornel gimana Kak? Halo? Putus. Oke, Kak Kornel bilang ini, Bapak Bawik itu luar biasa. Di kontraknya di depan asrama Betani, kita sering main ke rumahnya. Dia cerita kalau sering main. Untung saya dulu Bapak sudah nggak ada. Kalau Kakak ada, saya mungkin sering ke sana untuk minta makan saya. Karena dulu susah banget untuk makan. Oke, Kak Bawik, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Di tengah zaman seperti sekarang ini, di tengah situasi sekarang ini milenial ya, bukan kita nggak ngomong corona, tapi milenial. Ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook gitu loh. Kesempatan apa yang bisa digunakan, kesempatan apa yang bisa diambil oleh para hamba Tuhan atau anak-anak muda, Kak Bawik, dalam hal penginjilan mungkin, pekerjaan, pelayanan boleh. Apa Kak kesempatan yang bisa kita miliki Kak di dalam zaman milenial ini? Ya, jadi adanya fasilitas yang sekarang ini banyak sekali ya. Apalagi saat sekarang ini gereja ini sedang lagi dibatasi perkembangannya secara offline gitu ya, boleh dikatakan gitu ya. Ya kita bisa bergeraknya lewat itu ya, lewat media itu harus kita gunakan sedapat mungkin. Sebelumnya kita ini berpikir bahwa nanti kita ini mau ngumpulin jiwa-jiwa, kemudian banyak, pengennya punya jemaat yang banyak. Sekarang itu Tuhan pelikkan matanya, itu tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Yes. Ya nilainya yang jadi yang terpenting adalah jiwa yang diselamatkan. Bukan masalah kita mengumpulkan manusia yang ngumpul dalam satu tempat, bukan, tetapi yang dihargai Tuhan adalah yang terpenting dimanapun Tuhan ada waktu kita pakai untuk bisa menyelamatkan jiwa, itu yang terpenting. Dan yang kedua, ya puji Tuhan, selama ini saya pelayanan tidak pernah mengandalkan dari uang dari kolektif, dari perpuluhan, tidak pernah saya mengandalkan uang dari situ. Dan puji Tuhan, pada saat-saat semacam ini saya tidak mengalami datangnya krisis gitu ya. Jadi kalau mungkin orang lain, wah kalau kolektif, kalau perpuluhan ribut gitu ya, ya banyak yang sumpek. Enggak, saya tambah ya enggak masalah. Bagi saya enggak masalah. Tapi justru situasi yang semacam ini ya toh, kita gunakan untuk menabur ya. Dan untuk saya ini ya, pada masa-masa yang sulit semacam ini justru Tuhan memberkati saya luar biasa. Wow. Jadi justru di dalam kehidupan yang krisis ya,
saya belajar dari Elia. Elia di lockdown, ya toh. Tapi Tuhan ada pertolongan dari gagak, burung gagak, dan burung ya kirim makanan, ya toh. Kemudian Sungai Keritnya mulai nggak ada makanan, apa itu kering, ya toh. Suruh pergi ke janda Sarfat, bukan pergi ke orang kaya, pergi ke janda, ya toh. Artinya pergi ke itu kita tidak boleh mengandalkan kekayaan, tidak boleh mengandalkan manusia. Jadi orang sugih itu tidak bisa kita andalkan. Yang kita andalkan adalah Tuhan Yesus. Yang percaya katakan Amin. amin. Jadi justru pada saat yang semacam ini saya dapat berkat, dikatakan saya bisa beli gereja, di gedung bangunan, ya justru dalam masa yang sulit gitu ya. Kenapa kok enggak? Itulah ya, saya belajar dari Elia. Jadi ya saya rasa semua anak-anak STT tahu kok. Cuman yang selama ini kita itu mengandalkan kemampuan khotbah kita gitu ya. Biasanya diundang kemana-mana, enggak ada, sekarang enggak ada diundang, ya sudahlah, bikin sendiri, khotbah di YouTube, khotbah di Facebook, di mana. Yang penting kita menabur itu. Orang sing dengernya puji Tuhan, kalau sing dengernya ya wis ya puji Tuhan. Tapi yang jelas Tuhan tidak pernah apa yang kita tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap firman yang itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Yes. Jadi saya belajar juga dari banyak anak-anak STT ya, yang saya lihat dulu di YouTube, di mana itu, di Facebook yang rajin sekali gitu ya pelayanan. Mereka juga punya pelayanan yang berhasil. Secara yang berhasil menurut ukuran saya. Ukuran saya bukan masalah jemaatnya banyaknya, bukan. Ya, benar banget. Ada karya jadi, ya Kak ya. Ada karya. Tapi yang jelas itu Tuhan pada waktu naik ke surga ada kelihatan yang jemaatnya cuma satu, ada yang jemaatnya jutaan gitu ya. Tapi masalah mereka ada di surga gitu ya. Jadi tapi yang terpenting kita mesti harus lakukan sesuai dengan apa yang kita punya. Benar banget. Kalau mungkin ya punya passion yang sebelumnya itu kita tuh tidak sempat kita gunakan karena kita sibuk, bukan pelayan itu yang sibuk dengan aktivitas gereja gitu ya, bukan pelayan itu kan ya, aktivitas gereja loh ya, kan beda kan ya. Aktivitas ya. Jadi itu sekarang banyak waktu itu ya mungkin passion kita mulai lagi, gali lagi, dan kita kembangkan lagi gitu. Kita belajar semua bisa dari internet ya. Jadi semua pun apapun yang kita bisa belajar, yang kita bisa belajar dari internet. Ada jemaat saya sopir truk itu, dia pengen ganti pengen merubah hidupnya, dia pengen belajar yang di rumah gitu ya, dia pengen belajar nyervis elektronik. Sekarang dia belajar dari internet. Sekarang bisa. Jadi kalau sound system saya rusak, dia yang nyervis. Keyboard saya rusak, dia yang nyervis. Jadi sekarang dia terima dari elektronik sebetulnya sopir itu cuma belajar dari internet. Sekarang ada fasilitas yang gampang, kita cuma tanya di Google, semua bisa ada belajar banyak dari itu ya. Keren banget Kak, thank you banget Kak. Kan ini sudah mau berakhir nih, ada closing statement nggak Kak berhubungan dengan gunakanlah kesempatanmu? Ada nggak closing statement dari Kak Bawi? Apa closing statementnya? Nanti kita tutup dalam doa Kak, Kakak yang pimpin dalam doa ya. Haleluya. Waktu-waktu sekarang ini adalah waktu yang jahat. Ya tuh, jangan sia-siakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Yes. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan kita itu secara cuma-cuma, dan kita kesempatan untuk melayani Tuhan saat sekarang ini, apapun kondisinya, ya, mari berkarya. Apapun karya kita itu pasti atau lambat pasti akan ada hasilnya. Dengan melihat saat sekarang ini, tapi
pasti selama kita akan memberikan, kita mau istilahnya menabur, ya, menabur firman, menabur kebaikan, menabur apa itu, menabur harta, itu pasti Tuhan akan berkembangkan dan Tuhan pasti akan kembalikan. Saatnya kita mengalami satu masalah, pada saat kita mengalami kesulitan, saat kita mengalami satu kesesakan, itu akan muncul taburan-taburan yang pernah kita lakukan, itu kita akan tuai semua. Amin. Ya, amin. Kak Bawik, thank you banget untuk waktu yang sudah disiapkan untuk IKA Betani ya, Ikatan ST Betani. Thank you banget. Dan teman-teman yang lainnya juga, andai kata ada mau didoakan atau mau sharing atau apapun, boleh langsung ke IG-nya Kak Bawik ya. Dan Kamis depan juga kita akan masih ada beberapa IG Live juga dengan beberapa narasumber dan host yang berbeda. Kak Bawik boleh tutup dalam doa, Kak? Haleluya. Oke. Ya. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan, kami sempat dan untuk kami bincang-bincang membagi kasih kami kepada teman-teman, adik, kakak-kakak yang sekarang ini juga Tuhan pakai secara luar biasa di tengah COVID-19 yang sekarang ibadah. Kami percaya pada saat sekarang ini kami semuanya, anak-anakmu yang tergabung dalam IKSTT, kan semakin hari Tuhan akan semakin angkat kami tinggi-tinggi. Semakin hari kami melihat mujizat karyamu yang luar biasa, semakin hari kami akan melihat bahwa Tuhan benar-benar dan selalu untuk memberkati dan melindungi. Terima kasih. Semakin hari Tuhan akan tambahkan visi, melihat semakin kita naik, kita akan bisa melihat hal-hal yang jauh, ya, yang luas, dan kami percaya karyanya anak-anak IKSTT Betani semuanya akan semakin luar biasa di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Bawik, thank you banget untuk malam ini, thank you banget untuk kesempatannya Kak ya. Sukses terus, salam sama jemaat, salam sama keluarga Kak Bawik. Thank you Kak. Ya, terima kasih. Baik. Baik teman-teman, demikian tadi bersama dengan Pastor Bawik ya. Jadi malam hari ini Anda juga bisa lihat di IG Live dan nanti di YouTube IKA Betani ya. Baik teman-teman yang lainnya, thank you banget, dan jangan lupa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa masih ada Kamis berikutnya dengan host yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Tentunya tetap di channel ini. God bless you, Tuhan memberkati.